everybody. Welcome back to our online service today. I hope you're feeling amazing. Hope you're feeling awesome today. Hope you're feeling great today. Dan coba dong comment down below. Seberapa semangat sih kamu memuji Tuhan hari ini? From scale 1 to 10. Coba tulis 10 ya kalau paling semangat. Oke, and don't forget to drop the heart below. Oke, sebelum kita mulai service kita pada hari ini, aku undang buat kita semua bangkit berdiri. Dan hari ini kita mau sama-sama berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita mau sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Nothing excess like Jesus, for in His presence there's freedom. All of our sin is forgiven. So to Him the highest praise. It's the greatest feeling when you feel His place. In this moment you are moving as we give you praise. Come right now, Holy Spirit, release your power
Shalom teman-teman Battle Teens Kelapa Gading. Shalom, happy Sunday. Senang sekali hari ini kami boleh sharing kebenaran firman Tuhan buat teman-teman semua. Dan terima kasih sekali lagi untuk GBI Battle Kelapa Gading yang sudah mempercayakan saya buat sharing kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau kami boleh dapat kesempatan sekali lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sampaikan kerinduan hati-Mu untuk anak-anak teens di tempat ini. Biar setiap firman yang ditaburkan bertumbuh lebat Tuhan untuk kehidupan teman-teman semua di tempat ini Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang mengikuti ibadah hari ini. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu untuk setiap mereka. Kami siap mendengar, kami buka hati kami buka telinga kami mau buka pikiran kami untuk menerima firman dari Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Nah, hari ini kami dapat tema tentang not an impostor. Yang pasti kita semua langsung connect ya, kalau ngomong impostor pasti langsung connect ke game Among Us, ya kan? Dan kalau kami nggak salah, game ini cara mainnya itu nanti dibagi jadi 2 tim, ada crewmate dan juga ada impostor. Dimana crewmate ini sebenarnya dapat visi, dapat tugas untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas yang ada. Tapi ada impostornya nih, tujuan awalnya adalah membunuh semua crewmate. Ya nggak sih, kalau kami nggak salah sih seperti itu. Jadi dia mencoba mengecoh, berpura-pura jadi crewmate, tapi sebenarnya dia itu tugasnya adalah ingin membunuh semua crewmate. Wah, bahaya banget ya kalau kita yang jadi impostor. Kalau di game sih ya sudahlah, game doang, tapi kalau di dunia nyata nggak kebayang sih kalau kita kerjaannya jadi impostor. Nah, waktu kami dikasih tema not an impostor, kami langsung coba cari di kamus. Apa sih arti impostor gitu kan? Kalau dilihat dari kamus bahasa Inggrisnya, impostor adalah a person who pretends to be someone else in order to deceive other, especially for fraudulent gain. Jadi seseorang yang berpura-pura menjadi orang lain, kalau di game berpura-pura jadi crewmate, dengan tujuan untuk menipu, khususnya untuk melakukan kecurangan. Waduh. Terus ada lagi a person who makes deceitful pretense, seseorang yang curang, berpura-pura untuk mengecoh. Terus kami coba cari lagi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh apa sih penipu itu, impostor itu? Tipu itu artinya adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung atau mengecoh. Bayangin ya kalau kita jadi impostor di dunia nyata. Bayang sih kita jadi orang yang pura-pura, penuh dengan kepura-puraan, punya tujuan yang tidak baik, maunya mengecoh, maunya menipu, maunya punya tindakan-tindakan yang tidak baik. Pura-pura baik tapi sebenarnya nggak baik. No, jangan sampai, karena kita bukan impostor, ya kan? We are the child of the Most High God. Amin. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Kami akan bacakan buat teman-teman semua ya. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama sampai ke 10. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya.
yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Amin. Kalau tadi kita lihat bahwa impostor itu adalah penuh dengan kepura-puraan, pura-pura baik, pura-pura penuh kasih, ya pokoknya nggak jujur lah ya, penuh dengan kepura-puraan. Dan hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, kita akan belajar bahwa sebagai anak Allah, kita harus melakukan kebenaran, berbuat kebenaran, tidak melakukan dosa lagi. Yang pertama kita akan belajar itu. Dan kedua, kita akan belajar untuk mengasihi, tidak berpura-pura dalam mengasihi. Yang pertama, kita belajar bahwa kita harus belajar murni seperti Tuhan. Kalau kita lihat di ERV, versi ERV, kami akan bacakan buat teman-teman versi ERV. He is pure, and everyone who has this hope in him keeps themselves pure like Christ. Ada kemurnian sama seperti Kristus, di mana Yesus melakukan kebenaran, dan kita sebagai anak-anak Allah, tadi dikatakan di ayat yang pertama dan kedua kalau kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita tahu kita adalah anak-anak Allah, berarti kita harus memiliki karakter seperti Kristus, memiliki tindakan perilaku yang mencerminkan pribadi Yesus. Dan ketika kita belajar hari ini bahwa Tuhan mau kita ini murni, kita melakukan kebenaran, kita lihat yang di ayat yang ke-10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Berarti kalau kita berasal dari Allah, berarti kita melakukan kebenaran. Dan melakukan kebenaran itu apa sih Kak Michelle? Ya, melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan, itulah namanya melakukan kebenaran. Tapi kalau tidak melakukan kebenaran, artinya apa? Berarti kita melanggar kan? Melanggar hukum Tuhan, melanggar firman Tuhan. Itu bisa dikatakan dosa. Kita lihat di ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kita sama-sama tahu ketika kita mengatakan kalau kita adalah anak Allah, berarti kita harus melakukan kebenaran. Tapi kalau kita tidak melakukan kebenaran, artinya kita melanggar dan kita berbuat dosa. Jangan sampai kita hanya pura-pura melakukan kebenaran, tapi sesungguhnya kita ini tidak benar-benar melakukan kebenaran. Kan kita belajar nih, kalau kita not an imposter, we are the child of the God Most High. Kita sama-sama tahu kita adalah anak Allah. Dan Tuhan rindukan untuk setiap kita tidak melakukan dosa lagi. Mungkin masa lalu kita melakukan pelanggaran, kita melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Kita jadi manusia lama yang gak bisa taat sama firman Tuhan. Kita jadi pribadi-pribadi yang tidak bisa melakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Tapi hari ini kita belajar bahwa kerinduan hati Tuhan adalah kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Kita semua sama-sama mengikuti ibadah setiap minggunya. Zaman dulu kita ikut ibadah offline. Zaman sekarang kita ikut ibadah online. Dan kita selalu dengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan biar setiap kebenaran-kebenaran ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan itulah juga yang jadi kerinduan hati Tuhan untuk setiap kita. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak lagi melakukan dosa. Stop sinning, no continue to sin. Kita harus always did what was right. Do not continue to sin. Berhenti melakukan dosa. Kalau kita tahu sama-sama apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Tuhan, kenapa enggak kita melakukan kebenaran? Kita melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita enggak melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, kita menyedihkan hati Tuhan, kita melanggar perintah Tuhan, artinya kita sudah berbuat dosa. Dan Tuhan enggak mau kita melakukan dosa. Kita harus lakukan yang namanya kebenaran. Kita berjuang, kita berusaha sama-sama untuk melakukan apa yang jadi kerinduan hati Tuhan, yaitu untuk melakukan kebenaran, yaitu firman Tuhan, melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab, yang setiap minggunya kita dengar, yang setiap harinya kita baca, saat teduh, saat kita doa keluarga, saat kita konsel, lain-lainnya. Kita sama-sama tahu kalau Tuhan begitu rindu setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang harusnya mencerminkan pribadi Tuhan. Dengan cara apa? Dengan melakukan kebenaran, yaitu firman Tuhan. So teman-teman, hari ini kita sama-sama belajar
seperti Tuhan yang memiliki integritas dalam hidupnya, yang melakukan kebenaran. Apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan itu selaras, sama, nggak kompromi. Ketika dia bilang dia mengampuni, ya dia mengampuni. Ketika Tuhan bilang dia mengasihi, ya dia mengasihi. Ketika Tuhan berintegritas, tidak mau melanggar firman Tuhan, ya tidak mau melanggar hukum Tuhan, ya dia tidak melanggar, dia terus pegang. Dan itu yang jadi kerinduan hati Tuhan untuk setiap kita hari ini. Yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh hidup dalam kepura-puraan. Jadi kita harus hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita mau sama-sama belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa mengasihi saudara kita. Percuma kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mengasihi sesama kita. Ayat yang ke-10 lagi kita baca, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Yang pertama, kita sudah belajar bahwa kita adalah anak Allah dan kita harus belajar melakukan kebenaran. Yang kedua, demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Jangan sampai kita tidak jadi anak Allah karena kita tidak mengasihi. Jangan sampai kita cuma pura-pura mengasihi keluarga kita, pura-pura mengasihi teman-teman komsel, pura-pura mengasihi teman-teman pelayanan, pura-pura mengasihi orang tua. Stop berpura-pura. Hari ini Tuhan mau kita benar-benar tunjukkan kasih kita. Tidak lagi ada kepura-puraan. Kita lihat yuk, kasih itu apa sih? Ada di 1 Korintus 13, yuk kita buka. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Hari ini kita belajar yang kedua, Tuhan mau setiap kita tidak punya kepura-puraan dalam kasih kita. Kita harus benar-benar belajar menunjukkan kasih kita. Sabar, apalagi murah hati, tidak cemburu. Semua yang tadi kita baca, yang Kak Michelle baca, yuk sama-sama belajar. Miliki kasih itu, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama kita. Untuk bilang kasih kepada seorang itu mungkin mudah dari kata-kata, tapi untuk melakukannya dengan tindakan dan dengan hati yang benar, kita sama-sama belajar. Dan itu butuh proses, dan kita butuh Tuhan untuk memberikan kita kasihnya Tuhan, kasih yang sama, kasih yang besar, kasih yang sabar itu, kasih yang murah hati itu, kasih yang tidak cemburu sama sesama kita, yang tidak memegahkan diri, yang tidak mencari keuntungan sendiri, yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Wow, banyak banget yang kita harus belajar tentang kasihnya Tuhan. Dan itu cuma bisa kita pelajari ketika kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Dan hari ini itu yang jadi kerinduan Tuhan, untuk kita tidak berpura-pura. Kita jalankan tugas kita sebagai krunya Tuhan, crewmate-nya Tuhan, menyelesaikan visi amanat agungnya Tuhan. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Dan kita harus lakukan itu dengan cara kita menjadi murid-murid Tuhan, jadi anak-anak Tuhan yang bisa menunjukkan kebenaran firman Tuhan dengan tindakan kita tanpa kepura-puraan, dan juga dengan kasihnya Tuhan yang begitu luar biasa yang kita terima dan kita tunjukkan kepada sesama kita. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan untuk setiap kita di dalam hari-hari ini. Melakukan, mencerminkan apa yang jadi karakter Tuhan. Mencerminkan kalau kita adalah anak-anak Tuhan, bukan lagi anak-anak iblis yang melakukan dosa. Iblis itu penipu. Iblis itu mau mencoba kita untuk udah hidup tidak punya integritas, hidup sesuka-sukanya aja, hidup melakukan kejahatan aja. Tapi hari ini kita ingat lagi kalau status kita not an imposter. We are the child of the Most High God. Kita adalah anak-anak Tuhan dan kita harus tunjukkan itu kepada sesama kita, kepada orang-orang dunia yang bahkan tidak mengenal Tuhan. Gak cuman kepada sesama kita yang mengenal Tuhan, tapi juga kepada orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Kalau gak lewat kita,
yang menunjukkan kasih Tuhan. Kalau nggak lewat kita yang menunjukkan karakter Tuhan, yang mencerminkan pribadi Yesus, siapa yang bisa memperkenalkan Tuhan kepada mereka? Mereka bisa mengenal Tuhan lewat mana kalau nggak melalui kita? So hari ini firman-Nya sederhana, tapi biar kita sama-sama ingat selalu bahwa Tuhan rindukan kita untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Lakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Yang kedua, kita juga harus menunjukkan kasih kita. Dua hal ini tidak boleh dilakukan dalam kepura-puraan. Ingat, manusia mungkin melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. So, untuk melakukan kedua hal ini dengan tanpa kepura-puraan, Tuhanlah yang menilainya. Untuk melakukan firman Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan, tidak berbuat dosa lagi, Tuhan yang menilai. Dan untuk berbuat kasih, melakukan tindakan-tindakan kasih kepada sesama, Tuhan juga yang menilai. Dan biar setiap kita tidak lagi hidup di dalam kepura-puraan, tidak hidup dalam penipuan sebagai impostor yang punya tujuan negatif, tapi kita sebagai anak-anak Allah, ingat status kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mulai dari hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Allah yang mencerminkan karakter Kristus, pribadi Kristus, yang melakukan firman dan juga menunjukkan kasih kepada sesama. Biar setiap kita sama-sama belajar ya teman-teman, kami Shell pun masih belajar. Sedari dini kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman yang ditabur gak sia-sia, gak cuman kita dengar setiap minggunya, gak cuman absen ketika ibadah online, tapi juga benar-benar jadi kerinduan hati kita untuk mau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sehari ini kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan, pribadi-pribadi yang melakukan kebenaran firman Tuhan, dan pribadi-pribadi yang penuh kasih. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Hamba mengucap syukur karena Tuhan begitu baik buat setiap kami. Tuhan yang baik, Tuhan bantu kami untuk jadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Jadi anak-anak Tuhan yang tidak jadi impostor, yang tidak berpura-pura, karena kami bukan impostor, kami bukan penipu, kami bukan pribadi yang penuh dengan kepura-puraan, tapi kami pribadi yang menjadi anak-anak Allah yang penuh kasih, yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan hari ini bantu setiap kami untuk meninggalkan manusia lama kami dan berlari kepada tujuan kami, kepada panggilan surgawi kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, dan untuk juga menunjukkan kasih kepada sesama kami, agar banyak orang tahu dan banyak orang lihat bahwa Tuhan adalah pribadi yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, makasih Bapak. Engkau berkati anak-anak teens, para kakak-kakak, pembina semua. Tuhan, Engkau yang berkati Teens Battle Kelapa Gading ini. Tuhan, Engkau yang pakai, Engkau yang utus setiap mereka untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang yang mereka temui. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you all. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Amin.